Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami eh, kelompok institusi pasar keuangan yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Gracia Matika dengan NIM 104012300097. Saya Merlina dengan NIM 10401230030. Dan saya tadi Agniat Fitri dengan nomor induk mahasiswa 104012300047. Pada malam hari ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi financing mix. Yang pertama di nomor satu, sebuah proyek ini membutuhkan investasi dalam bentuk mesin sebesar 11.600.000 serta biaya pengiriman dan instalasi sebanyak 400.000. Lalu proyek ini diperkirakan memiliki umur selama 5 tahun dan juga tanpa nilai sisa dan pada akhir tahun kelima proyek akan dihentikan. Nah, lalu di sini juga ada harga jual per unitnya selama di tahun 1 sampai 5 itu sebesar 160 per unit. Lalu biaya variabelnya sebesar 50% dari pendapatan penjualan dan biaya tetapnya adalah 500.000 per tahun. Lalu terdapat depresiasi mesin per tahunnya sebesar 2.600.000 dengan pajak sebesar 34%. Nah, untuk memulai proyek ini dibutuhkan modal kerja sebesar 150.000 di setiap tahunnya. Lalu modal kerja ini 10% dari pendapatan penjualan dan akan di-recovery pada tahun kelima. Seperti yang dapat dilihat di tahun ke-1 unit terjualnya 55.000, di tahun kedua 90.000, tahun ketiga 90.000, tahun keempat 60.000 dan tahun kelima terdapat di 55.000. Lalu soalnya adalah hitung total cash flow dari proyeknya dan juga menghitung discounted payback period NPV dan juga profitability index dari proyek ini. Oke. Yang pertama di sini terdapat total cash flow dari proyek tersebut. Yang pertama, initial cash flow ada machinery atau mesin sebesar 11.600.000, lalu ada pengiriman dan instalasi sebesar 400.000 itu di tahun ke-0. Lalu ada NWC. Lalu ditotalkan atau total initial cash flow-nya sebesar 12.150.000. Lalu ada biaya operasionalnya termasuk sales, variable cost-nya 50% dari sales, lalu ada fixed cost, dan ada depresiasi mesin. Salesnya di tahun pertama sebesar 8.800.000, tahun kedua 14.400.000, tahun ketiga juga, tahun keempat 9.600.000, tahun kelima 8.800.000. Lalu variable cost-nya adalah 50% dari salesnya, yaitu 4.400.000, 7.200.000, 7.200.000, 4.800.000, dan 4.400.000. Lalu terdapat fixed cost-nya sebesar 500.000 tadi per tahunnya, 500.000, 500.000, 500 hingga tahun ke-5. Lalu terdapat depresiasi mesin sebesar 2.400.000 per tahunnya. Lalu total operasionalnya di tahun pertama adalah 1.500.000, tahun kedua 4.300.000, tahun ketiga juga, tahun keempat 1.900.000, dan di tahun kelima 2.400.000. Lalu terdapat tax atau pajak sebesar 34%, sehingga total di tahun pertama yaitu 510.000, tahun kedua 1.462.000, tahun ketiga sama, tahun keempat 646.000, di tahun kelima 510.000. Lalu terdapat depresiasi yang ini di tahun pertama ada 2.910, dan di tahun kedua 3.862, di tahun kedua dan ketiga sama, lalu di tahun keempat 3.446, lalu di tahun kelima 2.910.000, dan ada NYC-nya di tahun pertama 880.000, lalu 1.440.000, lalu 1.440.000, lalu 960.000, dan 880.000, sehingga ditotalkan pada tahun pertama yaitu 2.030.000, dan di tahun kedua 2.422.000, di tahun ketiga 2.422.000,
2.422.000, di tahun keempat 2.086.000, di tahun kelima 2.030.000. Lalu berikut dituliskan terminal cash flow-nya, ada recovery WC sama total terminal cash flow. Lalu dijumlahkan semuanya sehingga totalnya 12.150.000, 2.030.000, 2.422.000, 2.422.000, 2.086.000, dan pada tahun kelima terdapat totalnya 7.780.000. Lalu di sini menghitung total NPV-nya 2.030.000 dari si tahun pertama, lalu dibagi dengan satu ditambah 0,10 karena sesuai yang tadi 10% pada tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu pada tahun keduanya 2.422.000, 2.422.000 di tahun ketiga, 2.800.000, dan 7 juta pada tahun kelima. Lalu dibagikan lalu ditambah dan menghasilkan totalnya sebesar minus 222,15. Dan menghitung PI-nya sehingga menghasilkan atau profitability index-nya sehingga menghasilkan 11.927 dibagi dengan 12.150.000 yang menghasilkan profitability index-nya 0,95. Lalu terdapat discounted payback-nya di tahun pertama 1.845.045, lalu 2.165.000, lalu 2.118.019, lalu 1.428.777, lalu 4.823.3. Yang dari saya. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghitung EBIT, BP, DOL, DFL, dan juga DCL. Nah, setelah dihitung semuanya, itu juga nanti kita bakal eh, hitung lagi jika penjualan meningkat sebesar 10%, berapa persen kenaikan peningkatan EBIT-nya. Nah, untuk di tabelnya ini, perusahaan Digi4 ini, harga satuan per unitnya itu ada di 400, variable cost-nya per unit itu ada di 230, volume sales-nya itu 5.500, fixed cost-nya 50.000, interest-nya 80.000, number of shares-nya itu 100.000, dan pajaknya di 30%. Oke, yang pertama, ini tuh kita bakal ngitung dulu EBIT-nya. Nah, untuk rumus EBIT sendiri itu ada di Q dalam kurung P dikurangi V eh, dikurangi F. Nah, untuk perhitungannya itu Q-nya itu tadi di jumlah unit terjual. Jumlah unit terjualnya itu di 5.500. Lalu dikalikan dengan 400 dikurangi 230 dan dikurangi 50.000. Nah, untuk hasilnya itu ada di 885.000 untuk EBIT-nya. Lalu yang kedua kita akan menghitung BEP-nya. Untuk rumus BEP sendiri itu ada di eh, fixed cost sama dengan per P dikurangi variable cost. Eh, Sama dengan di bawahnya itu 50.000 dibagi 400 dikurangi 230 sama dengan 50.000 dibagi 170.000, hasilnya 294,12. Nah, setelah dihitung BEP-nya, kita juga akan menghitung DOL-nya. Nah, untuk DOL-nya itu rumusnya adalah Q dalam kurung P dikurangi V per Q dikali P dikurangi V dikurangi F. Nah, untuk hasilnya sendiri nanti di akhir itu ada di 1,06. Lalu jika eh, penjualannya naik 1%, maka EBIT-nya juga hitung DFL. DFL ini rumusnya adalah EBIT dikurangi satu EBIT dikurangi maaf, EBIT per EBIT dikurangi interest. Nah, jadi untuk hasilnya itu nanti di akhir akan menghasilkan 1,09. Lalu untuk apabila nanti si EBIT-nya ini naik 1%, maka EPS-nya pun nanti akan naik menjadi 1,09%.
Lalu eh, yang keempat ini ada menghitung DCL. Rumus DCL itu adalah DL dikali DFL. Jadi 1,06 dikali 1,09 hasilnya itu di 1,1554. Tapi kalau dibulatkan itu menjadi 1,16. Dan apabila penjualannya naik 10%, maka EPS-nya pun akan naik menjadi 1,16%. Nah, lalu yang terakhir itu kita akan menghitung apabila si penjualannya ini naik 100%, maka EBIT-nya itu akan naik seberapa persen sih? Nah, cara menghitungnya itu dari yang tadi di DOL itu 1,06 dikali 10%. Maka akan dihasilkan 10,06%. Dan dihitung lagi di bawahnya itu ada 885.000 ditambah 885.000 dikali dengan 10,06% dan dihasilkan menjadi 978.810. Nah, untuk kesimpulannya apabila penjualan naik 10%, maka EBIT akan naik menjadi 10,6% mencapai 978.810. Yang selanjutnya ada nomor 3, perusahaannya sama kayak di nomor 2, ada Digifor. Digifor ini tuh memutuskan untuk mendirikan perusahaan furniture. Ada dua rencana yang diusulkan. Untuk rencana ke satu, menggunakan leverage keuangan di mana obligasi akan diterbitkan dengan bunga 12% dan pokok hutang 5 juta dolar dan 2 juta diperoleh dengan menjual saham biasa dengan harga saham 20 dolar per saham atau per lembar. Pajaknya ada di 34%. Terus untuk alternatif 2 atau rencana yang kedua, semuanya tuh menggunakan saham biasa di mana 7 juta diperoleh dengan menjual 20 20 ribu per lembar. Terus untuk pertanyaannya ada ya nomor A itu hitung EPS dan rencana A, B. Terus yang B hitung titik indifferent-nya, terus digambarkan grafiknya. Untuk yang pertama, EBIT-nya tuh sama kayak di nomor 2, EBIT-nya di angka 885.000. Nah, untuk alternatif satu itu ada keuangan di mana obligasinya itu diterbitkan dengan bunga 12%. Jadi 12% dikali dengan 5 juta sama dengan 600.000 atau 600.000 ini tuh si bunganya. Terus ada jumlah lembar sahamnya itu sebesar 20.000 per saham. Jadi 20.000 dibagi dengan 2 juta dibagi dengan 20.000 sama dengan 100.000. Terus ada pajaknya 34%. Terus kita hitung EPS-nya. Rumus EPS itu EBIT min interest, dikurangi interest, dikali 1, dikurangi pajak, terus dikurangi PD per NS. Sama dengan EBIT-nya 885.000 dikurangi interest 600.000, terus dikali 1, dikurangi pajak 0,34 per 100.000. 100.000 ini tuh dari si sahamnya. Terus jumlahnya 285.000 dikali dengan pajaknya 0,66 per 100.000. Terus hasilnya 188.000 per 100.000. Totalnya ada di angka 1,881. Untuk alternatif kedua, di soal itu katanya semua menggunakan saham biasa, jadi 100% dari saham 100%-nya itu menggunakan saham baru sebanyak 7 juta. 7 juta ini tuh dibagi dengan jumlah lembar saham sebesar 20.000 per lembar sama dengan 350.000. Dibuat EPS-nya juga. Ini sama, cuman yang kedua ini tuh nggak ada interest sama si lembar sahamnya tuh diubah. Jadi 885.000 dikurangi 0 dikali 1 dikurangi 0,34 per 350.000. Hasilnya 584.100 per 350.000 sama dengan 1,67. Jadi kesimpulannya jika EBIT-nya tuh 885.000, maka pendanaan yang akan dipilih itu di alternatif satu karena jumlahnya lebih lebih besar. Terus gak sampai situ kita harus hitung dulu indeks poinnya. Indeks poin ini tuh si EBIT-nya tuh diubah jadi X.
Kenapa diubah jadi X? Itu biar mempermudah perhitungannya. Nah, EBIT min interest sebenarnya si rumusnya itu sama aja, cuman ya EBIT itu diganti jadi X. Jadi X min 600, ini min 600 ribu dikali satu min min 0,34 dikurangi 0 per 100 ribu sama dengan X min 600 ribu dikali 0,66 per 100 ribu sama dengan X min 600 ribu per 100 ribu. Terus untuk EPS yang keduanya, X min 0 dikali 1 dikurangi 0,34 dikurangi 0 per 350. Terus sama dengan X min 0 dikali 0,66 per 350 ribu. Nah, si 0,66-nya itu dicoret, harusnya dicoret, soalnya di kedua EPS-nya itu sama, jadi coret aja. Terus sama dengan X per 350. Habis dari situ kita kali silang, jadi 350 dikali dikali dengan X min 600 sama dengan dikali silang juga jadi 100 ribu dikali X sama dengan 350 dikali X 350 X terus 350 ribu dikali 600 ribu itu 210 miliar. Terus yang sebelah kanannya jadi 100 ribu X. Nah, yang ada variabelnya dipindahkan ke kanan. Jadi si 100 ribu ini tuh jadi min 100 ribu X. Jadi 350 ribu X min 100 ribu X. Terus yang si 210 miliarnya dipindah ke kanan. Jadi positif 210 miliar. Lalu 350 ribu X min 100 ribu X itu sama dengan 250 ribu X. Hasil yang kanan masih sama, terus yang X-nya diturunin jadi 210 miliar per 250 ribu sama dengan 840 ribu. Kita nemu X-nya. Terus dihitung lagi EPS-nya pakai EBIT yang baru. EBIT yang barunya tuh 840, terus dikali dengan interestnya 600 ribu, dikali dengan pajak 0,66 per 100 ribu. Hasilnya 240 ribu dikali 0,66 per 100 ribu. Sama dengan 1,584. Terus kita bikin tabel. Tabelnya tuh yang EBIT-nya tuh di 840, yang depannya tuh dipilih angka yang lebih kecil dari si EBIT, terus yang di sebelah kanannya angka yang lebih besar dari si EBIT. Terus ada alternatif satu sama alternatif 2. Untuk di EBIT 840 itu tuh hasilnya udah ketemu. Jadi tinggal ngitung yang 800 ribu. Yang EBIT 800 ribu, hitung lagi EPS-nya, diganti EBIT-nya jadi 800 ribu, 800 ribu dikurangi 600, dikali dengan pajak 0,66, dibagi dengan sahamnya 100 ribu. Hasilnya 200 ribu, hasilnya 200 ribu dikali dengan pajak 0,66 per 100 ribu, sama dengan 1,32. Terus untuk EPS yang kedua, itu interestnya 0, sama si sahamnya tuh diganti jadi 350 ribu. Hasilnya 1,51. Kalau udah ketemu hasilnya, masukin ke tabel, terus yang EBIT 900 ribu, dihitung lagi EPS-nya, sama, nah EPS satunya tuh hasilnya di 1,98, terus EPS 2-nya nemu hasil di 1,69. Oh, buat kesimpulan dulu, yang EBIT-nya 800 ribu, itu tuh yang dipilih yang alternatif 2 soalnya itu lebih kecil dari 840. Dari si EBIT 840. Tadi EBIT 840 itu ada di angka 1,881. Jadi yang paling kecilnya tuh ada di 1,51. Terus untuk EBIT yang 900 ribu, pilih yang lebih besar dari EBIT 840 ribu. Berarti yang lebih besar dari 1,881 itu ada di alternatif satu di angka 1,98.
Terus habis itu dibikin grafik. Coba liatin grafiknya. Nah, untuk grafiknya ini yang sumbu X itu EBIT-nya, untuk sumbu Y, untuk sumbu X itu ada di angka 800.000, 840.000, sama 900.000. Terus di sumbu Y-nya 1,32, tapi di sini tuh susah jadi gambarnya kayak gini. 1,32, 1,51, 1,67, 1,69, 1,881, sama 1,98. Terus dilihat dari tabel yang 800.000 ini tuh ada di titik 1,32 sama 1,51. Dibikin titiknya, habis itu sama yang yang 840.000 sama 900.000 juga dikasih titik di setiap angkanya. Terus tinggal ditarik jadi nantinya tuh ditulisin ini alternatif satu, ini alternatif dua. Gitu penjelasan di nomor 3. Baik, kami rasa cukup untuk penjelasan dari materi kali ini. Mungkin sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.